munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Sebagian besar orang munafik berbuat berteman pada sebagian lainnya. Ya'muruna bil munkar. Mereka menyuruh yang jahat. Wa yanhauna 'anil ma'rufi dan melarang berbuat kebajikan. Itu ciri orang munafik. Wa yaqbiduna aydiyahum dan menggenggam tangannya. Inilah akibatnya kalau orang baik berteman dengan orang jahat. Yaitu kalau mereka mau sholat, orang-orang munafik malah menggenggam tangannya sambil melarang berbuat ma'ruf dan menyuruh yang mungkar. Tunda aja sholatnya. Waktunya masih lama kok. Balasan untuk orang-orang munafik itu ada di ayat berikutnya. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Allah mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang kafir, neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ya hasbuhum, cukuplah dia bagi mereka. Wala'anahumullah. Allah akan melaknat mereka. Walahum adzabun muqim. Mereka memperoleh azab yang munafik itu merupakan golongan tengah di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Itu ada di surat An-Nisa ayat 142 143. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabbina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Munafik itu menipu Allah, menipu guru kan bisa, menipu guru, menipu orang biar bisa lolos. Allah mengetahui, sedangkan orang lain tidak mengetahui. Kalau yang munafik itu menipu orang kan berhasil. Tapi kalau nipu Allah, itu nanti balasannya tidak hanya di dunia, tapi balasannya tuh di akhirat. Coba orang nipu manusia, nyimpen bangkai. Nanti suatu saat lama-kelamaan kejahatan yang mereka lakukan itu lama-kelamaan akan segera terungkap. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa dari Divisi Serangan Cyber mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni lepas dari sangkar. Tikus rakus itu melahap kripto. Semakin rakus, semakin besar. Sangkuni berhasil lolos. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. Lama-kelamaan kejahatan yang mereka lakukan itu lama-kelamaan akan segera terungkap. Kalimat berikutnya,
Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Semua orang bisa malas sholat, bisa rajin sholat. Yura'unan nasa. Maksudnya sholat hanya karena ingin dipuji. Ataupun sholat karena disuruh. Karena desakan. Sholat itu karena ingin dipuji. Sama halnya dengan mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai orang alim, padahal dia bukan. Padahal ketaatan yang diminta itu kan ketaatan yang sudah dikenal, bukan omon-omon, bukan janji-janji. Jadi intinya dakwah itu tidak harus jadi dai. Ngajar itu tidak harus jadi guru. Jadi ngajar itu ngajar diri sendiri dulu, baru ngajar orang. Pemimpin kalau mimpin mimpin pimpinlah diri sendiri, barulah pimpin orang lain. Setiap dari kita itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi kalau mimpin itu tidak harus jadi pemimpin. Kalau seandainya jadi pejabat, dia malah berbuat ria, dia malah pamer jabatannya. Lalu dia itu mendatangi lonte, mendatangi pekerja seks komersial dengan mengaku sebagai pejabat. Itu kan status saja. Belum lagi kenyataan yang dilakukan pejabat. Itu kan melanggar kode etik. Wala yazkurunallaha illa qalilan. Mereka hanya sekedar sholat Jumat doang. Banyak nggak kalau ibadahnya? Enggak. Sedikit. Ibadahnya tuh sedikit. Mengingat Allah. Sholat Jumat doang. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman dan kafir. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan yang beriman dan tidak pula masuk ke golongan yang kafir. Jadi ciri-ciri orang kafir itu ada di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Ciri-ciri orang munafik itu ada di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Bahkan ciri-cirinya itu diabadikan dalam suratul Mu'minun ayat 2. Ayat 1 kan qad aflahal mu'minun. Yang ayat yang kedua itu kan ciri-cirinya.